bangsa di dunia, satu-satunya negara yang dibuat oleh Tuhan sendiri, ya, Israel adalah Israel. Yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang membentuk bangsa-bangsa, ya. Tetapi satu-satunya bangsa yang dibangun sendiri oleh Tuhan, ya, dengan tangannya dituntun dari Mesir dan secara ditulis, ya, secara runut, hanya Israel yang punya seperti itu. 8. Maka tidak ada satupun negara di dunia, bangsa manapun yang akan bisa menghancurkan Israel. Karena Tuhan sendiri yang membentuk bangsa ini tahun 1948. Jadi tidak akan ada yang bisa sanggup melawan Israel. Jadi mau sampai kapanpun, bahkan ketika kalian mengutuki Israel, Anda mau percaya nggak percaya, coba saja Indonesia kenapa kere terus. Karena ngutukin Israel. Kenapa India kemudian sekarang mulai bangkit? Kan Anda lihat ya, Perdana Menterinya Inggris, siapa? Orang India. Perdana Menterinya Scotland, India. Perdana Menterinya, ya, pekerja-pekerja high-tech di Belanda, orang India. Ethiopia tambah baik. Malah kalah Indonesia. Mengapa? Ya, itu Anda mau percaya, kalau mau Wali nggak percaya, terserah dia. Dia Jokowi nanti akan kena musibah. Serius, saudara. Saya bukan saya ngutuki dengan kekuatan saya, bukan. Karena Jokowi itu begitu rupa menipu rakyat Indonesia, seakan-akan Israel ini yang salah, Hamas ini yang benar. Kena musibah loh, nggak main-main loh. Bisa-bisa apa yang dilakukan Hamas kepada orang Israel itu kan tertimpa pada keluarganya Jokowi loh. Kan tadi sore ya, itu tujuannya memang mau ditukar kok kepada 6.000 tawanan. Memang mau cari ribut kok Hamas ini kok. Nah, terus mau dilepas begitu. Nah, saudara, ketika Israel ini sudah gini, ceritanya begini. Satu-satunya bangsa di dunia, satu-satunya negara yang dibuat oleh Tuhan sendiri, ya, Israel adalah Israel. Yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang membentuk bangsa-bangsa, ya. Tetapi satu-satunya bangsa yang dibangun sendiri oleh Tuhan, ya, dengan tangannya dituntun dari Mesir dan secara ditulis, ya, secara runut, hanya Israel yang punya seperti itu. Mesir sudah berganti sejarah, Roma sudah berganti sejarah, seluruh dunia sudah berganti sejarah karena berganti Tuhan kan, berganti dewanya berganti kan, sejarahnya ganti, ya kan? Tetapi hanya Israel yang dewanya tetap sama dari dulu sampai hari ini, Pak. Arab, negara-negara Arab sudah berganti dewa, ya kan? Tetapi hanya Israel yang dewanya tetap sama. Satu-satunya negara dari 4.000 tahun yang lalu, dari zaman Abraham, ya, makanya saya ada kasih video Hatikvah, ya, dari zaman Abraham sampai hari ini. Jadi tidak akan ada yang bisa mengalahkan Israel kecuali Tuhan sendiri yang membubarkan negara itu tahun 70, ya kan? Tahun 700, kemudian tahun 586, kemudian dipulihkan lagi tahun 70 Masehi dibubarkan. Kemudian 2000 tahun kemudian Tuhan sendiri yang menciptakan Israel. Dari tahun 70 sampai tahun 2000 tidak ada satupun orang Yahudi yang bisa mendirikan negara Israel. Bahkan kembali saja dibunuh, dibantai satu-satu, Pak. Makanya mereka memilih untuk kembali karena mereka tahu itu terkutuk. Ketika Zionisme itu berhasil tahun 1948, maka tidak ada satupun negara di dunia, bangsa manapun yang akan bisa menghancurkan Israel. Karena Tuhan sendiri yang membentuk bangsa ini tahun 1948. Jadi tidak akan ada yang bisa sanggup melawan Israel. Jadi mau sampai kapanpun, bahkan ketika kalian mengutuki Israel, Anda mau percaya nggak percaya, coba saja Indonesia kenapa kere terus. Karena ngutukin Israel. Kenapa India kemudian sekarang mulai bangkit? Kan Anda lihat ya, Perdana Menterinya Inggris, siapa? Orang India. Perdana Menterinya Scotland, India. Perdana Menterinya, ya, pekerja-pekerja high-tech di Belanda, orang India. Kanada juga, Pak.
Banyak sekali orang-orang India hari ini mulai kemudian tampil ke permukaan. Kanada juga India. Sekarang di New York orang-orang India, wakil presidennya itu keturunan India kan? Iya, iya. Amerika kan? Anda Iya. lihat. Karena India terus memberkati Israel. Hari ini semua media di India ya pro Israel semua dengan sendirinya. Walaupun nggak normal ya, pembela Israel terlalu nemen menurut saya ya, terlalu nemen menurut saya. Jadi nggak netral juga. Makanya hati-hati dengan Bion itu juga kadang-kadang wah ini rodo-rodo juga nih Bion ini. Ya walaupun ya oke lah, tetapi tidak pro Hamas yang pasti ya. Tetapi sangat kelihatan sekali. Kenapa Indonesia masih tambah melarat? Singapura sama Israel baik loh. Ya kan negara-negara yang sama Israel baik, ya sekarang ikut baik. Ethiopia tambah baik. Malah kalah Indonesia. Mengapa? Ya, itu Anda mau percaya, kalau Muri Wali nggak percaya, terserah dia. Dia Jokowi nanti akan kena musibah. Serius, saudara. Saya bukan saya ngutuki dengan kekuatan saya, bukan. Karena Jokowi itu begitu rupa menipu rakyat Indonesia, seakan-akan Israel ini yang salah, Hamas ini yang benar. Kena musibah loh, nggak main-main loh. Bisa-bisa apa yang dilakukan Hamas kepada orang Israel itu akan tertimpa pada keluarganya Jokowi loh. Serius, nggak main-main loh. Karena apa yang kamu ungkapkan ke orang itu, ke Israel itu akan balik sendiri. Seperti orang ngutukin saya, buka pantat, nggak taunya dia yang ditinggal istrinya. Ya kan? Benar nggak? Yang wah korupsi, nggak taunya dia yang korupsi. Ya kan? Semua orang ya ngutukin saya masuk penjara dengan hate speech, nggak taunya dia yang masuk penjara karena hate speech. Benar nggak? Sama seperti orang ngutukin saya kan seperti itu kan. Saya memang ngeliatnya gamblang banget Pak. Sekarang orang yang ngutukin saya kan balik semua. Siapa yang ngutukin saya semua? Pada balik semua kan. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen untuk si Agustan. Termasuk Agustan. Padahal kita sudah doakan. Tapi kita udah kasih uang. Harusnya dia sembuh loh. Tetapi sama mualaf center kan dihalang-halangin kan. Coba kalau Agustan waktu itu ke rumah sakit. Sembuh saudara. Oh ya pengumuman saudara ya. Ini ada anaknya Agustan menghubungi saya ya. Saya menawarkan kepada Anda yang ingin menjadi sponsor anaknya Agustan. Segera hubungin saya, saudara ya. Segera hubungi anak-anaknya Agustan sudah menghubungi saya sudah punya nomor handphonenya. Ya, Anda yang ingin menjadi sponsor anaknya Agustan sampai selesai kuliah, karena kondisinya sekarang mereka, ya Anda tahu ya, ada karu-karuan ke perekonomiannya, dibully di sekolahnya, dibully anaknya Agustan, saudara, di sekolahnya, saudara ya. Kasihan, saudara ya. Ya. Pak Pastor, yang ini yang di Yosua ini semua saya dengar dari percakapan antara seorang wartawan dan seorang rabi. Wartawan tanya masalah Yosua 11 ayat 20. Bunyinya demikian, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu? Ya, itu dia ya, di Yosua 11 ayat 20. Makna di sini yang ditanyakan wartawan waktu itu kepada Rabi, menurut pandangan Rabi bagaimana? Apakah orang-orang itu harus dipunahkan? Yang orang-orang saya tidak tahu, Hamas atau yang melawan Israel itu. Ini penjelasan di Yosua 11 ayat 20 ini Pak lagi viral di dalam percakapan di media antara orang sekuler dengan orang yang ya percaya kepada juru selamat kita itu. Yosua 11 ayat 20 Pak. Ya memang begitu. Ya orang ngelawan kok ditumpas kan? Iya, ditumpas, iya. Lalu dia ngelawan kok, dia nyerang dulu. Makanya kan tidak pernah Israel nyerang dulu kan? Dari sejarahnya setelah penyerangan di Yeriko, kenapa Israel nyerang Yeriko? Itu kan tanahnya dia. Abraham beli. Makanya dia ambil alih. 400 tahun Yeriko itu membangun kotanya kan. Diambil alih lah. Ya kan Yeriko ini. Ya kan? Kalau Anda lihat Yeriko ini kan letaknya di selatan kan. Jadi ambil alih lah sama Israel. Mengapa? Ya karena itu punyanya Abraham. Beersheba, Yeriko itu kan tanahnya Abraham. Mereka beli dulu. Sama seperti sekarang beli.
Nah, jadi mereka ambil alih, itu haknya mereka, mereka nggak ngerampok ya, itu beli. Abraham kemarin sudah saya tunjukkan, Abraham itu beli, bukan ngerampok ya. Kemudian ketiga, yang ketiga tadi kan satu, Yeriko itu beli, kedua Israel nggak pernah nyerang, saudara. Selalu lihat ya orang Filistin yang nyerang, orang Amalek tadi sama Gajah Mada bilang ya, diserang sama Amalek, iya selalu diserang. Ya, orang Midian, orang mana lagi zaman hakim-hakim itu. Memang sengaja diserang dulu supaya mereka bisa melawan. Nah, sama seperti sekarang kan, negara Arab, negara mana. Makanya Israel bisa bertambah luas karena dia diserang dulu. Kalau Israel yang nyerang dulu, pasti PBB nggak akan merestui. Tapi karena Israel kondisi diserang dulu, sampai hari ini PBB tidak mau memberikan resolusinya. Karena diserang dulu, dari 1.000 rakyat jelata. Masa terus nggak boleh balas, Israelnya nggak boleh nyerang balik? Udah ada, ampuni saja, selesai begitu kan. Lalu nasib yang masih disandra ini bagaimana? Tujuannya memang 250 sandera yang masih ada di Hamas itu tadi kan, tadi sore ya, itu tujuannya memang mau ditukar kok kepada 6.000 tawanan. Memang mau cari ribut kok Hamas ini kok. Nah, terus mau dilepas begitu. Ini kan orang emang Indonesia gampang diancam, orang Indonesia gampang diancam. Kalau negara Indonesia ya kan diancam dikit ya dilepas itu Abu Bakar Basirnya kan, sama siapa itu Patek, Umar Patek itu ya kan. Iya kan. Sekarang Australia marah kan, Australia marah gara-gara Umar Patek dilepas. Tidak berani menangkap UAS, tidak berani membubarkan MUI. Nggak berani menangkap Abdul Somad, tidak berani menangkap lain nama, tidak berani membubarkan MUI yang sudah tenang-tenang, itu organisasi teroris. MUI itu, ya kan? Nggak berani, karena Jokowi tadi ya, kacung kampret itu Petruk itu tadi. Petruknya Megawati kan. Megawati ini kan Pandawanya, Satrianya kan. Keluarga Satrianya. Jokowi ini hanya kacung kampretnya. Itu masalahnya begitu, Petruk tadi itu yang saya kasih mana gambarnya tadi ya. Jokowi kacung kampret ini ya. Ya, nah saya save dulu ya. Saya save dulu nanti supaya jangan, oh ya sudah ya. Kalau Gus Dur, dia Semar, saudara, bukan kacung kampret, saudara ya. Dia Semar, dia titisan dewa, ya kan? Mana? Sorry ya, belum saya share screen. Nah ini faktanya, loh, banyak yang tersinggung saya ngomong gini, banyak orang Kristen marah ya, saudara ya. Saya ngomong Jokowi Petruk ini banyak orang, ya karena kalian ya sama, kalian nggak bedanya, nggak beda sama orang-orang Islam katrun ini. Saya cerita apa adanya ya, kenapa mesti marah, kenapa mesti jengkel? Ya kan sama persis kan, Semar sama Gus Dur sama Semar kan sama nih. Aduh, ini kok hilang nih, bentar. Betul ya, mana sih ini kok nggak mau? Memang Pak, sulit lah kalau kita, saya boleh dukung 1000% apa yang dikatakan Pak Paul, bahwa negara kita akan dikutuk. Karena kenapa demikian? Yang logika Pak, kita menyampaikan kepada mereka yang rasional, yang logika, yang kebenaran. Tetapi itu mereka tidak akan dengar Pak, karena ada kekerasan hati di dalam mereka. Kita mau menjelaskan, ya, mau menjelaskan sumber-sumber sejarah, masalah perjuangan orang Israel, bagaimana dia akan memerdeka dalam kronologi sejarah, mereka tidak akan dengar itu Pak, karena sudah ada kekerasan hati. Ini sulit kita mau menjelaskan kepada mereka hal-hal kebenaran itu, hal-hal yang benar itu, hal-hal yang adil itu, hal-hal yang sejahtera itu, mereka tidak akan dengar. Bagi saya bilang orang-orang Islam ini, kita mau jelaskan Pak, mereka tidak akan dengar karena sudah ada kekerasan itu. Makanya bisa nggak saya ngomong baik-baik sama orang Islam ini, seperti Ibu Koni jangan galak-galak, bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Jadi Iya. harus dengan cara saya ngomongnya. Baru mereka akan mikir.